Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bapak-bapak. Pada pagi yang cerah ini izinkan saya tuh dapat menyampaikan materi-materi wajib yang akan kita sampaikan ketika melakukan atau melaksanakan training terhadap driver-driver baru. Jadi ada dua pokok bahasan yang akan kita sampaikan kepada calon driver atau driver baru. Yang pertama yaitu mengenai super driver service atau yang kita pahami sederhananya adalah standar pelayanan driver dan juga super driver skill. Nah, untuk mengawalinya di sini saya akan menyampaikan poin-poin yang pertama yaitu mengenai standar pengemudi atau kita kenal dengan istilah super driver, Bapak. Jadi super itu merupakan akronim dari aspek-aspek yang harus atau wajib dipegang dan dijadikan pedoman oleh semua driver. Nah, yang pertama S itu merupakan singkatan ataupun akronim dari sigap. Sigap ini artinya apa? Artinya driver wajib memiliki perilaku cekap tanggap proaktif dan juga cekatan terhadap hal-hal apa saja yang ada di lapangan. Yang mana orientasinya adalah target. Pemenuhan target yang telah ditentukan oleh siapa? Oleh perusahaan dan juga oleh customer. Itu yang pertama. Dan yang kedua, U. U itu akronim ataupun singkatan dari unique. Unique di sini kita tekankan kepada seluruh driver agar apa? Agar driver dapat menjalankan tugasnya secara spesial. Jadi, jika ada 10 driver yang sudah melaksanakan 3S, jaga attitude ataupun etikanya, menjaga SOP-nya, terus juga pokoknya semua hal positif ada di 10 driver tersebut, maka untuk pemenuhan unik ini driver kita tekankan, kita arahkan agar apa? Agar mereka dapat mencari ataupun menemukan celah agar mereka bisa dapat lebih unggul dibandingkan driver yang lain atau dari ke-9 driver tersebut begitu. Dan untuk pemenuhan unik di sini itu kaitannya dengan cara mengemudi yang defensif, yang orientasinya adalah keselamatan, yang mana nanti akan kita bahas di materi super driver skill begitu. Dan yang ketiga dari super itu ada huruf P. P itu singkatan ataupun akronim dari produktif. Jadi produktif di sini kita tekankan, kita arahkan, kita bina, kita coaching atau kita minta kepada driver-driver baru agar apa? Agar mereka tetap atau harus menjaga produktivitasnya dan juga etos kerja yang tinggi, yang mana orientasinya adalah kualitas hasil, itu yang produktif. Dan E itu akronim dari etika. Etika itu atau attitude di sini mudahnya kita sampaikan kepada driver, Pak, bagaimanapun kondisinya dan apapun situasinya, 3S harus tetap selalu dilaksanakan, baik itu kepada tim loading ataupun kru toko ataupun pihak-pihak yang memang bersangkut paut dengan driver begitu. Dan juga tetap harus menjaga ramah tamahnya otomatis, sopan santun dan juga menjunjung integritas ataupun kejujuran. Karena apa? Karena utamanya ketika kita bicara etika, salah satu diantaranya adalah kejujuran. Jika ada driver yang tetap atau sudah menjaga kejujurannya, itu menjadi nilai plus dan juga nilai dasar yang harus tetap dipegang oleh driver itu. Dan yang terakhir ada R. R itu singkatan dari rapih, Bapak. Rapih di sini apa artinya? Artinya driver memiliki kewajiban untuk menjaga penampilannya. Penampilan bersih, rapih, wangi, atau kita kenal dengan istilah grooming, standar grooming. Nanti akan kita jelaskan. Nah, itu penjelasan singkat atau sederhananya terkait dengan super driver. Nah, selanjutnya bagaimana caranya si Viko atau kita dapat melihat driver sudah melakukan pemenuhan terhadap aspek-aspek tersebut. Nah, kalau kita sandingkan dengan KPI yang kita miliki, jadi untuk pemenuhannya yang pertama untuk sigap, salah satu perilaku konkret yang bisa kita nilai untuk sigap itu sendiri kita bisa lihat dari driver, dilihat dari tingkat kehadiran driver, baik itu kehadiran pagi ataupun apakah banyaknya dia mengajukan izin, sakit ataupun alfa. Nah, itu menjadi salah satu perilaku ataupun indikasi yang nantinya akan mengarahkan apakah mereka sudah memenuhi aspek sigap atau tidak. Dan yang kedua, unik. Unik di sini kaitannya dengan defensive driving atau keselamatan ketika mereka berkendara. Dalam rentang waktu 1 bulan, kita lihat apakah si driver ini pernah terjadi eksiden atau tidak. Jika memang driver itu pernah terjadi eksiden ringan atau berat, maka ada yang salah atau ada problem di pemenuhan uniknya ini. Jadi si driver itu kita kategorikan belum menjadi driver yang super atau super driver. Dan yang ketiga, produktif. Produktif ini bisa kita lihat dari apa? Dari tingkat supportnya driver. Support mereka ketika mereka akan melaksanakan off masuk, atau support mereka untuk menghabiskan kiriman, support mereka untuk melakukan kiriman 24 jam, support mereka untuk melaksanakan
permintaan RID 1, RID 2, atau RID 3 ketika pengiriman banyak atau semacamnya. Nah, itu salah satu dari hal yang bisa kita lihat apakah driver tersebut bisa atau sudah menjadi driver super begitu. Dan yang ketiga, etika sendiri di sini bisa kita lihat dari apa? Dari bagaimana etika ataupun attitude driver ketika berhadapan dengan Vico, PC, Dispatch, FM, ataupun pihak-pihak lainnya yang memang ada sangkut pautnya dengan driver begitu. Nah, ketika kita temukan atau kita mendapatkan laporan driver ini bermasalah nih Pak di attitude atau etikanya, nah itu berarti memang harus kita bina. Jadi ada masalah di etikanya atau attitude-nya begitu Bapak. Dan yang terakhir ada Rapi. Rapi ini kaitannya dengan standar grooming. Celana hitam, seragam sesuai dengan aturan perusahaan, dan juga tidak banyak memakai aksesoris atau semacamnya begitu. Nah, ini untuk penilaian yang bisa kita lihat kepada seluruh driver dalam hal pemenuhan standar pengemudi atau super driver begitu. Nah, selanjutnya poin yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan program 5R Bapak. Jadi kalau kita bicara masalah program 5R, 5R itu merupakan budaya kerja Bapak. Budaya kerja untuk menciptakan lingkungan yang efektif, efisien, aman, nyaman, dan juga sehat lah. Bisa kita katakan sebagaimana adanya. Nah, 5R itu merupakan budaya kerja yang kita adopsi dari budaya kerja di Jepang. Kalau di Jepang itu 5S. Yang pertama Seri, Seiton, juga Seiso, Seketsu, dan juga Setsuke. Nah, kita adopsi di Indonesia, dan ketika kita adopsi itu singkatannya berubah menjadi 5R. 5R itu apa saja Bapak? Yang pertama ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, untuk pembahasannya seperti apa? Untuk ringkas itu driver wajib untuk memilah barang yang masih diperlukan dan juga menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Seperti apa contohnya? Seperti ketika di kabin, driver menemukan banyak kertas-kertas yang memang sudah tidak diperlukan, segera dibuang, jangan disimpan. Ketika driver sudah atau menemukan ada lampu yang sudah tidak menyala atau tidak berfungsi, segera dilaporkan. Agar apa? Agar dalam kabin hanya ada barang-barang memang diperlukan. Itu implementasi dari ringkas. Dan yang kedua ada rapi. Rapi itu artinya apa Bapak? Atau perilaku konkretnya? Perilaku konkretnya adalah menyimpan barang-barang yang memang diperlukan dan sesuai pada tempatnya. Agar apa? Agar goalsnya ketika barang tersebut sewaktu-waktu akan dibutuhkan atau diperlukan, kita akan lebih mudah dalam menemukannya karena sudah ada sub-sub atau tempat-tempat yang memang sudah menjadi tempat yang sesuai dengan barang yang harus ada begitu. Nah, ini implementasi sederhana dari rapi. Dan yang ketiga ada resik. Resik itu memperhatikan lingkungan kerjanya, atau dalam hal ini adalah membersihkan yang memang sekiranya terdapat noda ataupun kotoran. Dan juga untuk yang keempat ada R, rawat. Rawat itu merupakan kegiatan dari yang 3R saya sampaikan sebelumnya, ringkas, rapi, resik. Jadi ketika driver sudah melaksanakan ringkas, rapi, resik, yang keempat adalah bentuk perawatan ataupun maintenance gitu. Jadi bagaimana caranya agar driver selalu mengerjakan hal tersebut agar selalu dapat maintenance ataupun merawat yang sudah ada, yang sudah baik. Dan yang kelima R yang 5 adalah rajin. Jadi rajin itu sudah budaya Pak. Jadi sudah masuk pada budaya 5R sendiri. Jadi ketika driver sudah melaksanakan kegiatan ringkas, rapi, resik, dan juga rawat, maka sudah tidak perlu lagi kita minta, kita arahkan. Karena apa? Karena dari keempat kegiatan yang sudah mereka laksanakan, itu lambat laun sudah menjadi habitnya, sudah menjadi budayanya, budaya rajin kepada setiap driver ataupun karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan. Begitu Bapak. Yaitu penjelasan terkait dengan standar pengemudi super driver dan juga 5R. Dan selanjutnya ada poin yang harus kita sampaikan yaitu terkait dengan seragam. Jadi di sini ada dua tipe seragam. Ada seragam driver A dan juga seragam driver. Nah, untuk yang kita pakai di Disi Plumbon dan juga Beli Tegal yaitu seragam driver A. Warna kerah merah, terus juga seragam merah. Adapun untuk rambut harus tetap terjaga rapi, tidak gondrong, kumis, jenggot rapi, menjaga aroma bau mulut dan juga badan, dan juga pastinya adalah menjaga penampilan dari berbagai aksesoris yang berlebihan seperti cincin, kalung, dan semacamnya, stocking. Nah, itu disingkirkan ataupun dikurang-kurangi lah Pak begitu. Bukan dikurangi, mungkin lebih disingkirkan. Karena apa? Karena sudah menjadi standar grooming, kita tidak boleh memiliki atau memakai aksesoris berlebihan. Dan yang kelima atau selanjutnya
selalu menggunakan ID card di perusahaan ataupun di area kerja. Dan yang keenam, memakai celana panjang. Celana panjang wajib berwarna hitam. Apapun modelnya, apapun jenisnya, yang terpenting warna hitam. Begitu. Dan yang terakhir, untuk standar groomingnya adalah selalu menggunakan sepatu berwarna hitam saat mereka bertugas pada jam kerja. Nah, itu poin yang ketiga yang akan kita sampaikan terkait dengan standar grooming. Begitu, Bapak. Dan selanjutnya, di dalam materi Super Driver Service itu ada poin terkait dengan pengemudi logistik. Jadi di sini akan kita sampaikan mengenai apa sih definisi dari pengemudi logistik. Jadi secara umum pengemudi logistik itu punya tugas utama, yaitu membawa kendaraan, baik itu jenisnya CDD, CDE, Fuso, dari warehouse ke toko ataupun ke gudang. Nah, di dalamnya itu memiliki ragam muatan yang wajib dibawa oleh driver dan diberikan kepada customer, baik itu snack, soft drink, air mineral, fresh food, roti, dan aneka ragam jenis barang yang wajib dibawa begitu. Dan juga ada beberapa customer yang memang mewajibkan driver untuk membawa uang hasil penjualan atau uang sales. Nah, jadi bisa kita lihat dari penjelasan di atas, maka ada beberapa proses handling yang perlu diketahui oleh driver. Nah, sebagai berikut, selanjutnya kita masuk pada pembahasan proses handling. Jadi proses handling sendiri di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dokumen pengiriman, proses loading. Maksudnya ada proses loading, proses pengiriman, dan juga proses unloading. Adapun untuk dokumen pengirimannya, di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada SPJ ataupun surat perintah jalan, ada faktur, kolian, form return, dan juga SKR pun juga form DN ataupun delivery note. Untuk dokumen-dokumen pengiriman yang tadi saya sampaikan itu dengan catatan untuk nama dokumen disesuaikan dengan masing-masing customer begitu. Nah, itu dokumen yang memang wajib dibawa oleh driver. Nah, bagaimana selanjutnya untuk proses handling? Untuk proses handling kita jadi 3 bagian. Yang pertama ada proses loading, proses pengiriman, dan juga proses unloading. Untuk proses loading, poin-poin yang harus kita sampaikan dan kita ingatkan kepada driver, yang pertama adalah untuk selalu menjaga greeting atau 3S-nya. Salam, senyum, sapa kepada petugas gudang. Itu yang pertama, dan wajib dilaksanakan setiap saat dan setiap waktu. Dan yang kedua, pastikan ketika serah terima barang, itu barang sesuai ataupun sama dengan surat jalan, faktur ataupun kolian, baik dari segi jenis atau item barang dan juga jenis atau juga jumlah barang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan barang yang dimasukkan ke dalam box dalam keadaan baik atau tidak rusak. Karena apa? Karena salah satu tugas driver adalah memastikan barang masuk dengan baik dan juga masuk dengan sesuai surat jalannya. Dan yang keempat, proses loading adalah tanggung jawab driver, kecuali jika memang customer menyediakan tim loading atau tim loader begitu. Dan yang kelima, setelah sudah usai atau selesai dilaksanakannya proses loading, pastikan semua box tertutup rapat dan pastikan untuk posisi box itu tertutup dan terkunci, jangan digembok gitu. Dan terakhir, tidak lupa ucapkan terima kasih gitu. Nah, itu terkait dengan proses loading. Yang kedua, kita masuk pada proses pengiriman. Nah, ada hal-hal yang nanti akan kita sampaikan kepada driver. Yang pertama, selama perjalanan pengemudi wajib untuk menjaga keselamatan ketika mereka berkendara. Itu keselamatan ataupun keamanan, baik itu keamanan diri sendiri dan juga muatan serta unit yang mereka bawa. Atau dalam hal ini kaitannya dengan defensive driving atau berkendara dengan aman. Dan yang kedua, harus kita selalu tekankan kepada driver agar apa? Agar driver atau pengemudi dilarang parkir di tempat sembarangan. Parkir di tempat yang memang sudah disediakan, begitu. Dan yang ketiga, pengemudi atau driver dilarang melewati tempat-tempat yang rawan. Keempat, apabila memang driver ini merasa bahwa ada kendaraan yang mengikuti dari belakang dan patut dicurigai, sesegera mungkin cari perlindungan ke kantor polisi terdekat atau menjauh dari kendaraan tersebut sebisa mungkin. Dan yang kelima adalah selalu mematuhi rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, dalam bahasan proses handling, itu ada namanya proses unloading. Proses unloading itu barang sudah turun di toko atau proses barang turun toko. Nah, ada hal-hal yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama pastinya adalah melakukan greeting kepada petugas gudang ataupun toko. 3S, salam, senyum, sapa. Dan yang kedua, saat melakukan penyerahan barang atau serah terima barang, pastikan driver untuk
melakukan serah terima sesuai dengan jumlah barang yang diterima dari atau yang ada pada surat jalan faktur ataupun kolian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saat melakukan proses unloading, pastikan nama barangnya itu ada di daftar faktur kolian dan juga surat jalan yang dituju begitu. Dan yang keempat, jika ada barang yang hilang atau salah turun, segera dibuatkan berita acara oleh tim toko atau tim gudang. Dan yang kelima, jika memang ada barang rusak, segera buatkan berita acara dan juga barangnya itu dibawa kembali ke gudang. Begitu. Dengan dimasukkan ke dalam box kembali, kecuali jika memang customer menghendaki barang tetap tinggal. Jadi ada catatan tertentu. Dan yang keenam, proses unloading adalah tanggung jawab driver, kecuali memang jika customer menyediakan tim loader. Jadi dalam hal ini maksudnya apa? Maksudnya ketika sedang turun barang di toko, itu sudah menjadi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab driver. Kecuali jika memang customer itu sudah menyediakan tim loader. Kalau memang customer sudah menyediakan tim loader, maka kewajiban driver hanya memastikan barang turun. Namun kalau memang realita di lapangannya, ketika bapak-bapak driver ini menyaksikan atau saat turun barang melihat tim loading atau tim loadernya itu patut dibantu, nah itu kita sarankan untuk untuk driver membantu ketika turun ataupun unloading begitu. Nah, yang terakhir, ketika selesai melakukan pengiriman, pastikan SPJ sudah ditandatangani dan distempel oleh customer. Terakhir, pastikan untuk selalu ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Begitu materi yang dapat kita sampaikan kepada seluruh driver, bapak-bapak, mengenai Super Driver Service. Singkatnya demikian. Terima kasih, akan saya lanjutkan materi mengenai Super Driver Skill. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai Super Driver Skill. Ini materi kedua wajib yang harus kita sampaikan kepada driver-driver baru yang sudah bergabung di perusahaan ataupun di Bilog. Jadi di pokok bahasan Super Driver Skill ini ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama ialah terkait dengan daily inspection code diesel, atau yang bisa kita pahami secara sederhananya yaitu pemeriksaan rutin terhadap unit yang mereka bawa. Di sini kita kenal dengan istilah metode balok. Jadi balok itu merupakan akronim atau singkatan dari komponen ataupun aspek-aspek yang wajib mereka lakukan pemeriksaan secara rutin, baik itu harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, untuk B yang pertama, B itu singkatan dari body dan ban. Jadi driver untuk hariannya, mereka wajib untuk memeriksa apakah ada kerusakan di body atau tidak, periksa tekanan ban, dan juga kondisi ban, pun juga memeriksa kondisi wiper dan kaca itu. Itu untuk hariannya. Adapun untuk mingguannya, driver ini wajib untuk melaksanakan pemeriksaan secara teliti terhadap kondisi ban, apakah sudah gundul, sudah tipis, atau bahkan sudah mengeluarkan kawatnya. Nah, itu wajib untuk dilaksanakan oleh semua driver. Dan yang ketiga, yang mereka dapat laksanakan setiap bulanannya, yaitu agar untuk selalu memeriksa kondisi karet wiper, Bapak. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang harus ataupun wajib dilaksanakan oleh driver dalam pemenuhan pemeriksaan bodi dan ban. Itu yang pertama. Dan yang kedua, A-nya itu singkatan ataupun akronim dari air. Nah, air di sini apa? Air di sini menyangkut air radiator dan air wiper. Jadi untuk hariannya, driver ini wajib untuk melakukan pemeriksaan air radiator. Untuk mingguannya, agar untuk selalu memeriksa air wiper. Dan untuk yang bulanan, driver wajib melaksanakan pemeriksaan apakah ada kebocoran pada sambungan-sambungan atau tidak. Dan yang ketiga yaitu L. L itu merupakan singkatan atau akronim dari listrik. Jadi untuk kegiatan hariannya, driver wajib untuk memeriksa lampu-lampu apakah berfungsi atau tidak, baik itu lampu sen, lampu hazard, lampu tembak, atau semacamnya begitu. Dan mingguannya wajib untuk melaksanakan pemeriksaan sambungan aki. Dan bulanannya periksa air aki. Itu untuk kegiatan yang dapat mereka atau wajib mereka laksanakan dalam pemeriksaan komponen listrik. Dan yang keempat ada O. O itu singkatan dari oli. Nah, oli di sini menyangkut oli gardan, oli rem, dan juga oli mesin. Jadi untuk kegiatan hariannya, driver wajib untuk memeriksa apakah ada tetesan ataupun kebocoran di bawah kendaraan. Jika memang ada, langsung
segera dilaporkan begitu dan ditindaklanjuti dalam hal ini. Yang selanjutnya untuk kegiatan mingguannya, periksa level oli mesin. Dan untuk bulanannya, driver wajib untuk memeriksa level oli gardan dan juga oli rem begitu. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir dari akronim balok yang terakhir itu K. K itu merupakan singkatan dari kelengkapan dan kertas. Jadi kelengkapan di sini adalah tools yang wajib ada di unit masing-masing driver. Ada P3K, ada apar, ada dongkrak, stick dongkrak, terus juga segitiga, ban serif dan lain-lain begitu. Itu yang harus ada atau wajib disimpan rapi di unit masing-masing driver. Dan untuk kertasnya, kertas yang wajib selalu dibawa adalah KIR, STNK, SIM, KTP, pajak. Nah, itu harus ataupun wajib selalu dibawa oleh driver. Jadi, untuk metode pengecekan kendaraan atau dalam hal ini adalah metode balok, hal yang tadi saya sampaikan wajib dilaksanakan ketika driver akan melaksanakan tugas. Begitu, Bapak. Nah, dan materi selanjutnya atau poin selanjutnya berbicara mengenai defensive driving. Jadi defensive driving itu kalau kita pahami secara sederhananya adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety atau aman berkendara. Apa tujuannya? Tujuannya ada 3, Bapak. Yang pertama, agar tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu, dan juga tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, ini maksud tujuan dari defensive driving. Nah, di sini terdapat contoh-contoh potensi kecelakaan. Yang pertama adalah tikungan, tikungan bertanjak atau tikungan menanjak. Yang kedua ada pengendara motor yang tidak patuh ataupun tidak taat atau tidak tertib dalam menggunakan lampu sennya, dan juga ada kendaraan unit lain yang overload, atau juga ada kendaraan yang sering memotong jalan, nyalip atau semacamnya. Itu potensi-potensi kecelakaan yang harus bisa diantisipasi sedini mungkin oleh semua driver gitu. Nah, lantas apa sih yang menjadi langkah-langkah dasar dari defensive driving di jalanan? Jadi ada 5 basic atau 5 langkah dasar yang harus ataupun wajib dilaksanakan oleh driver. Yang pertama adalah memahami dinamika kendaraannya. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Yang keempat, waspadai blind spot. Dan juga yang kelima, hindari distraksi dan juga memahami marka jalan. Nah, bagaimana Pak untuk penjelasan detailnya? Untuk yang langkah pertama dari langkah-langkah defensive driving atau driver safety, yang pertama memahami dinamika unitnya. Artinya apa? Artinya driver wajib untuk memahami dan mengenali panjang kendaraan, lebar, tinggi, luas, ground clearance, dan juga bobot. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi poin-poin yang dapat menyesuaikan cara berkendara driver. Begitu, karena jenis mobil itu kan berbeda-beda, ada CDE, CDD, Fuso, dan juga mobil-mobil kecil mungkin seperti blind van atau lainnya. Nah, itu untuk memahami dinamika kendaraan. Agar apa? Agar harapannya ketika driver sudah memahami dinamika kendaraannya, ini tidak ada lagi terjadi crash, menabrak tiang ketika parkir atau blind spot atau semacamnya begitu. Dan selanjutnya yang kedua adalah menjaga jarak aman, Bapak, atau dalam hal ini adalah jaga jarak aman zona mengemudi. Jadi kita kenal dengan 1001, 1002, dan 1003 pun 1004. Itu metode 4 detik. Nah, atau mudahnya begini. Jadi ada hitungan tersendiri untuk driver bisa jaga jarak aman terhadap unit yang ataupun apapun yang ada di depannya. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada zona melihat, zona analisa, dan juga zona reaksi. Jadi untuk zona melihat itu atau range waktunya 30 sampai 120 detik. Itu merupakan zona melihatnya Bapak-bapak. Dan yang kedua ada zona analisa. Zona analisanya itu sekitar 12 sampai 15 detik. Dan yang terakhir adalah zona reaksi. Zona reaksi di sini 4 sampai 6 detik. Kenapa 4 sampai 6 detik? Karena 4 detik pertama itu merupakan waktu ataupun standar ketika Bapak-bapak driver sedang berkendara pada kondisi yang cerah dan aman. Nah, 5 detik atau ditambah 1 detik ketika apa? Ketika driver sedang mengemudikan kendaraannya pada malam hari. Dan ditambah lagi 2 detik yaitu dalam hal 6 detik. Ini ketika apa? Ketika driver dalam kondisi hujan, badai, atau semacamnya begitu. Nah, jadi sederhananya kalau kita kalkulasikan begini Bapak. Kalau kita kalkulasikan itu ketika driver berkendara dengan kecepatan 30 km. Jadi kalau kita bagi 30 km itu ke dalam detik, maka hasilnya adalah
per detiknya itu ada sekitar 8,33 meter. Jadi 4 detik zona amannya Bapak ketika kecepatan kendara setinggi atau apa namanya 30 km per detik, maka zona aman atau jaga jaraknya bapak-bapak semua ini adalah 33,3 atau dalam hal ini kita bulatkan menjadi 30 meter. Nah, itu merupakan zona atau jaga jarak aman driver ketika dalam kecepatan 30 km. Selanjutnya bagaimana ketika 40, 50 sampai 80? Itu disesuaikan seperti awal yang saya sampaikan. 40 berarti apa? Berarti ketika bapak-bapak driver berkendara dengan kecepatan 40 km, maka jaga jarak aman adalah 40 meter. 60 meter dan sampai batas maksimal 80 km. 80 km ya 80 meter gitu. Nah, harus ataupun wajib driver pahami batas kecepatan berkendara di kita adalah 80 km. Jadi itu berlaku pada jalan apapun, termasuk jalan bebas hambatan ataupun tol. Jadi kecepatan batasnya adalah 80 km. Kalau memang bapak-bapak sampai melebihi 80 km dengan manuver lebih dari 1 menit, maka itu termasuk pada pelanggaran overspeed yang harus kita bina, harus kita tindak lanjuti dan juga kita berikan punishment. Jadi itu menjadi perhatian utama atau perhatian bersama yang harus kita sama-sama jaga. Jangan sampai ada driver yang melakukan pelanggaran overspeed. Sebab apa? Sebab banyak eksiden yang terjadi ketika driver itu melakukan atau pelanggaran overspeed, maka dampak yang diakibatkan itu lumayan atau banyak pada masuk kategori fatal, begitu Bapak. Nah, itu yang kedua. Yang pertama apa? Memahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Dan yang ketiga, yaitu awasi kondisi sekitar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah driver wajib untuk selalu mengarahkan pandangannya jauh ke depan. Supaya apa? Supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan juga jaga jarak aman. Harapannya apa? Harapannya ketika driver sudah bisa selalu memandang jauh ke depan di jalan, itu bisa memetakan kondisi jalan yang dihadapi, sehingga apa? Sehingga bisa lebih antisipatif terhadap hal apapun yang dapat menyebabkan hal negatif lah, begitu Bapak. Seperti apa maksud dari kondisi sekitar ini? Seperti kita memahami ataupun melihat mewaspadai kondisi jalan, pertikungan, tanjakan, dan juga kita melihat rambu-rambu lalu lintas atau hal-hal lainnya yang dapat menunjang keselamatan Bapak dalam berkendara itu. Dan yang keempat adalah waspadai blind spot. Blind spot itu titik butanya driver Bapak. Nah, di kanan, kiri, belakang. Jadi caranya agar Bapak bisa mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan dari blind spot yang tadi saya sampaikan, sering-sering cek kaca spion setiap 5-8 detik, terutama sebelum melakukan manuver. Itu standarnya agar Bapak bisa menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan ketika dihadapkan dengan situasi blind spot gitu. Dan yang terakhir, langkah-langkah defensive driving itu adalah hindari distraksi dan juga paham marka jalan. Distraksi itu apa? Distraksi itu gangguan Bapak. Jadi ketika Bapak sedang berkendara, jauhi segala hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi Bapak ketika berkendara, seperti makan, minum, menggenggam telepon, mengobrol, mengganti saluran radio, terus juga apalagi mengantuk, mabuk, atau hal-hal yang dapat mengganggu, yang dapat berakibat pada eksiden gitu. Dan juga memahami marka jalan. Paham marka jalan itu penting Bapak. Paham marka jalan itu sebagai bentuk antisipasi kita, keselamatan kita ketika kita akan melakukan manuver atau ketika kita akan berkendara. Jadi apakah di lajur ini kita boleh mengambil lajur lain atau tidak, begitu. Karena apa? Karena ketika driver tidak mematuhi marka jalan, sangat besar indikasi ataupun potensi kecelakaan yang terjadi, begitu. Nah, itulah 5 langkah basic atau dasar dari defensive driving. Yang pertama adalah memahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu waspada sekitar, waspada blind spot, dan juga hindari distraksi ataupun gangguan. Pun driver wajib memahami marka jalan, begitu Bapak. Nah, selanjutnya di sini ada poin materi terkait dengan tips menyalip kendaraan. Ada 5 tips yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama, ketika driver akan melakukan manuver salip kendaraan, pastikan di lajur yang tepat. Yang kedua, jaga jarak aman. Pastikan. Yang ketiga adalah melihat kaca spion.
Yang keempat, beri tanda atau nyalakan lampu sen. Dan yang kelima, jangan pernah menyalip di tanjakan ataupun tikungan, karena itu sangat berbahaya bagi driver dan juga pengguna kendaraan lain. Nah, itu tips saat melakukan salip kendaraan. Nah, terus untuk tips aman mengemudi gimana, Bapak? Di sini ada dua. Yang pertama, maksimalkan memegang setir sesuai dengan standarnya. Begitu. Memegang kemudi yang benar dapat mengurangi cedera pada jari tangan bapak-bapak driver sekalian. Nah, untuk posisinya seperti apa? Posisinya itu tangan kiri di jam 9 dan tangan kanan di jam 3. Nah, terus juga pastikan safety belt itu terpasang dengan benar untuk menjaga keselamatan ketika ada hal yang tidak kita inginkan, begitu Bapak. Nah, selanjutnya ada tips saat turunan. Ada 3 tips saat turunan. Yang pertama, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang akan atau sedang menanjak. Dan yang kedua, tempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Namun, pemindahan gigi itu jangan dilakukan pada saat mau turun atau menanjak, Bapak, tetapi dilakukan saat di punggung bukit atau sebelum turun atau naik, begitu. Dan yang ketiga, di sini nanti akan kita sampaikan saat turunan atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kecepatan dan juga dibantu dengan exhaust brake. Jangan terlalu menginjak rem terlalu lama. Agar apa? Agar rem tidak panas dan tidak terjadi efek overlock. Begitu Bapak. Dan yang terakhir, pastikan selalu kecepatan dan juga RPM kendaraan. Nah, itu materi yang kita sampaikan mengenai defensive driving, Bapak. Dan selanjutnya ada poin mengenai economic driving. Nah, economic driving itu apa? Economic driving itu cara ataupun langkah agar kendaraan yang kita bawa tidak tekor. Nah, langkah-langkah itu ada 5. Yang pertama, lakukan perawatan secara berkala. Yang kedua, persiapan berkendara. Dan yang ketiga, ketika saat berkendara. Dan juga yang keempat, ketika atau setelah berkendara. Jadi yang pertama, ketika kita bicara mengenai lakukan perawatan berkala, itu intinya adalah gini: untuk menjaga kemampuan kendaraan agar tetap prima, optimal, serta menjaga keamanan saat digunakan, pastikan atau lakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala dalam kurun 24 bulan atau 40.000 km. Baik itu pemeriksaan dalam kabin, mesin, chassis, dan hal-hal atau komponen lainnya yang wajib dilakukan maintenance, begitu. Dan yang kedua, ketika persiapan berkendara. Persiapan berkendara itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama, saat persiapan diri. Yang pertama adalah panjatkan doa. Yang kedua, pastikan kondisi badan kita prima, fit. Saat akan berkendara, siap untuk berkendara, tidak dalam keadaan mabuk, tidak sedang dalam kondisi minum obat timbangan vitamin, gitu. Dan yang kedua, memahami aturan dan juga etika lalu lintas. Yang ketiga, memiliki keterampilan berkendara yang prima. Dan yang keempat, persiapkan surat identitas lengkap seperti SIM, KTP, SNK, dan KIR. Itu wajib selalu dibawa. Dan yang kedua, dalam persiapan kendaraannya, yang pertama adalah kendaraan dipastikan layak jalan. Yang kedua, komponen berfungsi dengan baik. Dan juga perlengkapan keselamatan itu wajib berfungsi dengan baik atau ada, seperti lampu, spion, sabuk, dan aspek ataupun komponen lainnya. Dan yang terakhir, di perjalanan pastikan driver untuk selalu menjaga ketertibannya, taat aturan hukum, peka dan peduli terhadap sekitar, jangan menggunakan telepon atau handphone, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap unit yang mereka bawa, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan juga bertanggung jawab terhadap orang lain, gitu. Itu yang kedua terkait dengan persiapan berkendara dalam hal eco driver. Nah, untuk langkah yang ketiga, yaitu saat berkendara ada poin-poin yang harus ataupun wajib dipegang oleh semua driver. Yang pertama, jangan lakukan pemanasan mesin terlalu lama dan lakukan akselerasi secara perlahan. Yang kedua, segera pindahkan atau naik gigi di area hijau dan bila memang kecepatan truk sudah memungkinkan. Dan yang ketiga, gunakan gigi yang sesuai kecepatan. Keempat, kecepatan konstan ya Pak, kurang lebih 60 km per jam. Yang kelima, jaga kecepatan konstan. Dan yang keenam,
Saat turunan atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan dan dibantu dengan exhaust brake begitu. Dan yang keempat, saat bicara mengenai eco driving, yang terakhir langkahnya ketika atau setelah berkendara, ada beberapa poin yang wajib dipahami oleh semua driver. Yang pertama adalah parkir pada tempatnya. Yang kedua, sebelum memastikan mesin, jangan digas-gas dan juga biarkan dalam kondisi idle beberapa saat untuk mendinginkan turbo. Dan yang ketiga, tinggalkan kendaraan dengan aman. Pastikan posisi netral dan juga gunakan tuas handbrake. Dan terakhir, ucapkan syukur karena telah selamat pada tujuan. Begitu. Nah, keempat itulah langkah-langkah agar unit yang kita bawa tidak tekor, atau dalam hal ini adalah eco driver. Lakukan perawatan berkala, persiapan berkendara, atau saat berkendara dan setelah berkendara yang tadi saya sampaikan. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi pedoman dan juga reminder kepada seluruh driver ketika akan berkendara ataupun sedang bertugas. Harapannya apa? Harapannya adalah driver dapat menjalankan tugas secara prima, secara maksimal, zero accident dan juga overspeed. Begitu, terima kasih kurang lebihnya Bapak-Bapak atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan ataupun penjabaran mengenai materi yang wajib kita sampaikan ketika training. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.